Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam konten video kali ini, kita akan berbincang-bincang, berbicara mengenai retret agung keluarga, atau suatu refleksi panjang dan mendalam bagi sukacita keluarga kita. Kita akan mengambil tema keluarga, sukacita Injil dan tantangannya. Evangelii Gaudium adalah judul dokumen yang dipilih oleh Paus Fransiskus untuk himbauan apostolik terbarunya yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 yang lalu. Dokumen ini menempatkan kegembiraan dalam perjumpaan dengan Kristus. Seruan apostolik ini boleh dibilang sebagai program kerja Paus Fransiskus. Ia mencita-citakan sebuah gereja yang lebih terbuka, yang mampu menampilkan diri sebagai sebuah budaya tandingan, counterculture, bagi gambaran manusia homo economicus yang tengah terpasung perangkap budaya konsumerisme. Himbauan apostolik sukacita Injil ingin mengajak tiap murid Kristus untuk menyadari panggilan orang yang sudah dibaptis, yakni berevangelisasi pada siapapun, dimanapun, dan dengan cara yang paling tepat sesuai dengan situasinya. Dengan menerima baptisan, setiap orang Kristen menerima tugas perutusan yang berasal dari Yesus sendiri. Dalam rangkaian ini, kita akan menayangkan video yang membahas secara berkesinambungan tema-tema yang akan menjadi pembahasan dalam video selanjutnya. Pertama-tama kita akan berbicara mengenai landasan dasar dari tema utama ini sampai tuntas. Dari pengantar sampai dengan tantangan dari sukacita Injil, dan akhirnya kita akan melihat aplikasi konkret dari tema ini dalam apa yang disebutkan pertobatan keluarga. Terima kasih saya ucapkan kepada para sahabat atas kesetiaan Anda mengikuti konten pastoral keluarga ini. Saya berharap bahwa Anda cukup bermurah hati untuk mengklik subscribe di HP Anda, sehingga pastoral keluarga ini bisa terus tertayangkan di layar HP Anda. Akhirnya, selamat menikmati video ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengajak Anda untuk memahami, untuk mengerti arti kata ini. Kita menengok sebentar seruan apostolik Evangelii Gaudium yang ditujukan secara khusus untuk semua keluarga Kristiani. Dalam seruan ini, Paus mengundang semua umat Kristiani untuk mengalami evangelisasi baru, pewartaan yang baru
yang ditandai oleh sukacita Injil. Sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan, kekosongan batin, dan kesepian. Bersama Kristus sukacita senantiasa dilahirkan baru. Banyak orang mengungkapkan tentang sukacita, tetapi acap kali tidak mampu mengatakan sukacita itu apa dan sukacita itu bagaimana. Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak konkret. Sukacita itu adalah pengalaman, suasana hati, dan perasaan positif yang dapat dialami dalam berbagai macam cara dan sudut pandang. Pastor Yohanes Aristanto Haristiawan MSF, Ketua Komisi Keluarga KWI, menuliskan bahwa secara sederhana kita membagi dalam dua sudut pandang arti dari sukacita ini. Sekular dari sudut pandang rohani, makna sukacita ini. Secara sekular kita dapat menilai arti kata itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Padanan kata sukacita adalah suka hati, girang hati. Sukacita itu dibedakan dengan kata senang yang cenderung mengarah pada perasaan puas dan lega, tanpa susah dan kecewa. Sukacita itu lebih mendalam, lebih intensif dibandingkan dengan senang. Sukacita itu bersumber pada pengalaman dari dalam, dari batin. Sedangkan senang bersumber pada pengalaman dari luar. Dari lawan katanya dipahami bahwa lawan kata dari sukacita adalah dukacita. Sedangkan senang adalah sedih. Secara psikologis, sukacita itu dikategorikan sebagai perasaan positif yang disejajarkan dalam bahasa Inggris happiness ataupun gladness. Dan benar bahwa sukacita itu berdiri lebih mendalam dan bersumber dalam hati manusia, lebih menyangkut sikap hidup, situasi yang tidak cepat berubah. Sikap hidup ini sering disebut sebagai disposisi batin atau keputusan batin. Sikap yang kuat, mantap, dan pasti dari kedalaman jiwa manusia. Sahabat yang terkasih, saya ingin menekankan kembali apa yang dikatakan Bapa Suci Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya ini. Ia mengungkapkan bahwa sukacita itu memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Bersama Kristus sukacita senantiasa dilahirkan baru. Sukacita yang digunakan oleh Bapa Suci ini erat kaitannya dengan makna rohani. Sukacita menurut Evangelii Gaudium adalah penerimaan atas buah keselamatan dari Tuhan Yesus yang isinya
erat kaitannya dengan peristiwa diselamatkan dan dibebaskan dari dosa. Itulah makna dan maksud ungkapan kata dalam kata pengantar tema sukacita Injil ini. Maka hal ini berarti makna kata ini bisa kita rasakan, namun perlu kepekaan hati karena sukacita adalah suasana hati dan perasaan positif yang mendalam akan penyelamatan yang kita terima dari Yesus. Untuk itu hanya bisa kita temukan dalam refleksi. Juga ada tantangannya, tetapi juga buah-buahnya melimpah. Mari kita bersama-sama dalami tema yang menarik ini, supaya bisa menjadi sumber kekuatan dalam keluarga kita. Sekaligus akan memberikan inspirasi bagi keluarga kita, sehingga dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, keluarga kita yang jatuh dan bangun tetap mampu berdiri tegak dan berjalan maju menuju pada keluarga yang sejahtera dan bahagia. Ingat bahwa Tuhan selalu beserta dan berada di tengah perjuangan keluarga kita. Semoga. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup video ini, saya ingin mengulang apa yang dikatakan Bapak Paus kita. Paus mengatakan, sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Bersama Kristus sukacita senantiasa dilahirkan baru. Sukacita itulah yang kita baca dan tawarkan oleh Yesus dalam Injilnya. Sukacita orang tuli dan gagap yang disentuh oleh Yesus sehingga menjadi sembuh total. Sukacita orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu dan berseru, Ia menjadikan segalanya baik. Dan masih banyak sukacita penyembuhan dan mukjizat yang ada dalam Injil. Itulah kekuatan sabda Allah yang menghidupkan. Maka sabda Allah adalah sabda yang hidup. Lebih lagi sabda yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Allah mengundang kita untuk mendengarkan sabdanya agar kita hidup, agar kita diciptakan kembali olehnya menjadi baru. Sayang sekali kita seringkali mengabaikan sabda Allah. Kita perlu menanggapi undangan Yesus untuk berjumpa dengannya. Seringkali kita membaca Injilnya, tetapi juga lebih peka merefleksi dan melihat hadiratnya yang bersama dengan keluarga kita dalam segala situasi derita dan bahagia. Saya mau mengajak Anda semua untuk merefleksikan renungan tayangan selanjutnya sebagai retret agung bagi keluargaku, bagi keluarga kita. Kesempatan untuk merenungkan sambil menyadari bahwa Allah bersama dengan perjuangan keluarga kita.
Maka siapkan hatimu, hati keluarga Anda, untuk merefleksikan kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Selamat berretret agung dalam masa khusus ini, sehingga sukacitanya semakin dirasakan oleh keluarga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita berjuang sendirian. Dia selalu Emmanuel dalam hidup kita. Akhirnya, terima kasih. Salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.